dia melahirkan. Bukan ya. Kalau amfibi ovipar, berarti ini salah. Di air bisa, di darat juga bisa ya, di dua tempat. Kemudian reptil bersisik, iya, reptil itu buaya, ular ya. Vivipar, nah ini adalah ovovivipar, dia di darat ya. Kadang-kadang dia menyelam di air. Aves berbulu, iya. Apakah Aves ovovivipar? Oh, tidak. Aves itu ovipar, berarti salah. Di daratnya iya. Nah, mamalia. Nah, mamalia berlendir. Nah, harusnya mamalia itu kan berambut. Tapi ada yang punya lendir. Nah, ikan? Nah, ada mamalia yang hidupnya di air. Siapa? Ikan lumba-lumba ya. Terus ikan paus. Nah, ini terus ikan duyung. Nah, itu ya. Ikan pesut. Nah, jadi ini dia benar di air. Tapi kalau kita juga mamalia ya, tapi kita tidak di air dan kita tidak berlendir tubuhnya ya. Tapi yang ini paling benar bisa ya. Oke, jadi ini terus nanti per ciri-ciri kita bahas lagi di belakang. Lanjut ya. Nah, sekarang nomor 3. Berikut ini yang tepat mengenai organ peredaran darah pada vertebrata. Di kisi-kisi disebutkan siswa dapat mengidentifikasi ya organ peredaran darah pada vertebrata. Kita lihat. Ikan itu jantungnya terdiri dari 2 ruang, betul ya. Jadi ikan 2 ruang, betul. Peredaran darah tertutup. Jadi semua hewan vertebrata peredaran darahnya tertutup. Peredaran darah tertutup itu maksudnya adalah melalui pembuluh darah ya. Jadi dia ada salurannya. Nah, gitu. Jadi ada pipanya untuk mengalirkan darah. Kalau yang terbuka itu biasanya pada serangga ya, jadi pada antar sel gitu. Oke, itu dulu ya. Oke, kita lihat yang amfibi. Salahnya di mana? Karena ini benar 2 ruang ya, terus kemudian tertutup. Amfibi jantung terdiri dari 3 ruang, benar ya. Jadi yang namanya katak. Nah, katak tadi tubuhnya berlendir ya, bernafas dengan permukaan kulitnya iya, kalau masih berudu dia menggunakan insang gitu ya. Nah, jantungnya 3 ruang betul. Jadi jantungnya amfibi, nah itu adalah 3 ruang. Nah, jadi 3 ruang ya. Oke. Tapi dia tidak bercampur antara oksigen dan CO2-nya karena dia punya membran yang bisa memfilter. Oh, ini CO2 berarti dia masuknya ke kanan. Oh, berarti ini oksigen masuknya ke kiri, dikirim ke seluruh tubuh. Tapi salahnya adalah ini. Foramen Panizae. Foramen Panizae itu adalah sekat. Tulis di sini ya. Foramen Panizae. Nah, ini adalah lubang pada sekat di biliknya reptil. Nah, reptil itu jantungnya sama dengan kita. Biasanya kalau gambar jantung kan gini ya. Nah, sama dengan kita. Jadi ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Jadi kalau digambar ini kebalikan tangan kita. Kalau di gambarnya ini kiri, berarti itu bagian kanan, ya. Kalau gambarnya di kanan, berarti itu bagian kiri, ya. Jadi kebalikannya. Nah, yang namanya foramen Panizae itu berarti di sini ini kan bilik kiri. Nah, di sini kalau kita mamalia aves itu di sini sekatnya sangat bagus. Jadi darah yang ada di sini ini kayak O2, sedangkan yang di sini kayak CO2 itu nggak bisa bercampur ya. Tapi kalau di reptil itu ada lubangnya. Nah, itu disebut dengan foramen Panizae ya di sebelah bilik sini. Nah, gitu. Jadi salahnya di bagian foramen Panizae, 3 ruangnya oke. Terus C, reptil. Jantung terdiri dari 4 ruang sempurna. 4 ruang apakah sempurna? Tidak, karena ada lubangnya tadi. Berarti sempurnanya ini yang salah ya. 4 ruangnya benar. Terus apes, burung. Jantung memiliki 4 ruang yang jantung memiliki 4 ruang yang memiliki
Foramen Panizae. Nah, ini juga bukan ini, ya. Sepertinya ini salah ketik ya. Jantung beruang 4 dan memiliki sistem peredaran darah. Nah, betul. Jantungnya mamalia kita, ini salahnya di sini sama. Jadi jantungnya beruang 4 iya, memiliki sistem peredaran darah tunggal ganda ya. Jadi peredaran darah kita ini sebenarnya kayak ini salah mengetik ya. Harusnya peredaran darahnya ganda. Kenapa disebut ganda? Karena 2 kali lewat jantung ya. 2 kali lewat jantung. Yang pertama peredaran darah kecil ya. Kalau kecil itu ke paru-paru. Nah, ini kalau yang peredaran darah besar itu dia ke seluruh tubuh ya. Jadi yang perlu dipahami untuk sistem peredaran darah kan organnya adalah jantung ya. Jantung dan semuanya mempunyai pembuluh darah, semuanya punya pembuluh darah. Berarti kita pilih yang E tapi yang darahnya ini ganda ya. Oke, jelas ya. Nanti bisa bertanya jika ada yang kurang jelas. Terus kemudian lanjut nomor 4. Hewan di bawah ini yang termasuk kelompok monotrimata. Di kisi-kisi sudah jelas tertulis kan, dapat mengidentifikasi hewan monotrimata. Nah, monotrimata ini masuk ke dalam kelasnya mamalia ya. Jadi ini ordo ya. Jadi ini ordo dalam mamalia. Ya. Dan monotrimata ini cirinya adalah punya paruh. Nah, biasanya yang punya paruh itu kan aves, tapi ini ada mamalia yang punya paruh dan dia ini bisa ovovivipar. Nah, biasanya mamalia kan vivipar. Nah, ini spesial ya, punya paruh. Kita lihat aja itu dulu, kita lihat di opsinya. Lumba-lumba punya paruh? Tidak. Apakah lumba-lumba bisa bertelur? Tidak ya, beranak. Kelinci punya paruh? Tidak. Landak. Nah, ini kalau adik-adik pernah melihat secara detil, nah ternyata yang termasuk monotrimata itu landak. Atau biasanya sering dipakai untuk contoh-contoh soal atau dibahas di kelas itu adalah contoh lainnya adalah platypus. Ya, bentuknya kayak bebek kan dia, punya paruh, dan dia suka makan semut yang ada di tanah tempat dia tinggal gitu ya. Nah, orangutan, tikus jelas bukan ya. Oke, sekarang kita bahas ordo lain selain monotrimata. Kata kuncinya adalah punya paruh dan ovovivipar, padahal mamalia vivipar. Oke, sekarang yang ordo lainnya ada apa saja nih? Nah, kita ini apa Kita ini primata ya. Jadi kita ini primata, ciri utama kita apa? Mempunyai rambut di seluruh tubuh ya. Punya rambut. Kita orang hutan. Nah, ini orang hutan ini termasuk primata. Ya. Nah, jadi itu ya. Terus kemudian kita ini punya jari-jari 5. Jari-jarinya 5. Ya, setiap anggota gerak ya. Tangan kanan kiri, kaki kanan kiri 5. Tapi kalau mamalia yang lain nggak ada ya yang berjari-jari 5 gitu ya. Oke, kemudian yang lainnya lagi. Lumba itu masuk cetacea ya. Nah, cirinya cetacea itu adalah mamalia yang tidak punya rambut tapi dia punya lendir. Nah, nanti kalau lumba-lumbanya berambut nanti wah lucu nanti ya. Jadi punya lendir sesuai dengan habitatnya gitu ya. Oke, terus kemudian ini bisa lumba-lumba tadi ya, ikan paus, kemudian ikan pesut. Terus dia itu punya sirip yang belakang ya, belakang itu bentuknya seperti ikan duyung itu. Oke, kemudian ada tikus. Tikus itu masuk ordo Rodentia ya. Rodentia ini cirinya hewannya pengerat ya. Ini mirip dengan kelinci ya, kelinci tapi dia tidak sama ordonya ya. Kalau kelinci ordonya Lagomorpha namanya. Bedanya apa? Giginya sama-sama bisa memanjang ya. Ini gigi seri memanjang, makanya biasanya cewek-cewek suka kalau punya gigi kelinci, lucu gitu ya, imut-imut. Nah, gigi seri memanjang tapi dia digunakan untuk mengerat. Nah, ini tikus ya.
Tapi kalau kelinci lagomorf atau lagomorpha gitu ya, sama giginya memanjang, tapi dia ini yang bagian memanjang adalah molar, gigi molarnya. Jadi gerahamnya dapat memanjang ya. Nah, ini sama gigi serinya juga memanjang ya. Dan gigi serinya juga panjang. Gigi kelinci gitu ya. Tapi ingat dia bukan pengerat. Oke, makanya dia tidak dimasukkan ke dalam ini. Terus cirinya lagi yang membedakan kan sama-sama memanjang gigi serinya. Kalau yang ini ekor pendek, kelinci itu ekornya pendek, kalau tikus ekornya panjang ya. Oke, tapi ekornya sama-sama bisa digerakkan secara bebas gitu ya. Terus mungkin nanti ada lagi ini Proboscidae. Proboscis itu hidung yang memanjang gitu ya. Ini punya hidung yang panjang. Siapa? Gajah, iya ya. Oke, jadi ini adalah ordo-ordo yang ada pada mamalia. Oke, sekarang contohnya ya. Tadi kalau ini contohnya orangutan atau kita gitu ya. Terus ini tadi contohnya lumba-lumba. Pokoknya mamalia yang di air. Ini tadi contohnya tikus, rodentia. Ini tadi contohnya kelinci. Kemudian ini contohnya gajah. Oke ya. Jadi ini adalah ordo-ordo pada mamalia. Lanjut reptil ya. Nah, reptil ini adalah kadal, buaya, ular, terus kura-kura, penyu. Nah, itu reptil. Nah, jadi cirinya reptil yang merupakan ordo Selonia. Reptil kan kelas ya. Ciri utama reptil ya, ciri utama reptil itu kulitnya bersisik. Nah, terus tebal gitu ya, kulitnya bersisik, terus ada yang kulitnya tebal gitu ya. Oke, terus kemudian yang namanya reptil tadi jantungnya berapa? Jantungnya 4 ruang, tapi sekatnya tidak sempurna, yaitu mempunyai foramen panizae ya. Nanti akan dikerucutkan lagi ini ya, ciri-ciri ini. Oke, terus kemudian dia ini bersifat poikilotermal atau poikiloterm. Poikiloterm itu berdarah dingin ya, berdarah dingin. Berdarah dingin itu maksudnya bukan darahnya dingin, bukan, tapi darahnya itu dapat menyesuaikan dengan suhu ya. Suhu tubuhnya dapat menyesuaikan suhu lingkungan. Jadi kalau dia musim dingin nggak perlu jaketan ya. Jadi tinggal dia menyesuaikan saja suhunya gitu ya. Kalau kita kan stabil di dalam tubuh ini, panas terus. Jadi kalau pada saat dingin harus jaketan ya gitu ya. Terlalu panas ya kita kipasan. Jadi kayak gitu. Kita akali karena kita nggak bisa menyesuaikan secara fisiologis tubuh kita. Oke, ini ciri-cirinya secara umum. Nah, ternyata dibagi lagi adik-adik. Dibaginya itu ada salah satunya Selonia masuk ke ordo ya. Ordo yang pertama Selonia. Selonia ini pokoknya kalau ada Selonia bayangkan kura-kura atau penyu. Nah, ya toh. Terus kemudian ordo yang kedua, nah, itu krokodilia. Oh, gampang banget ya, karena sudah tahu krokodil, pasti bayangkan buaya ya. Tapi ada satu lagi, kadal masuk ke sini ya, cuman nanti ada bedanya sedikit. Kalau kadal bisa menjulurkan lidahnya sampai memanjang, kalau buaya tidak ya. Terus kemudian ada, nah ini Opidia. Nah, ini siapa ini? Ular. Jadi ular itu ternyata satu kelas dengan penyu, dengan buaya, meskipun tampilan mereka bertiga ini nggak mirip sama sekali ya.
Oke, sekarang kita bahas cirinya. Nah, kalau penyu, bayangkan penyu. Penyu itu punya tameng di belakang. Itu namanya apa? Itu namanya karapaks. Jadi, kalau pertanyaannya Selonia, harus yang ada karapaknya. Gampang nanti. Oh, ini satu ya. Nah, ini kayaknya otomatis berubah ya. Oke, jadi satu tubuh dilindungi oleh karapak. Oh, jelas Selonia gitu ya. Terus kemudian mungkin nanti ada lagi ya. Ini tidak punya gigi ya. Jadi ini ompong, tidak punya gigi. Lidahnya nggak bisa dijulurkan ya. Lidahnya tidak bisa dijulurkan. Iya benar, 1 dan 2. Terus kalau buaya bedanya jelas tidak punya karapak ya. Buaya tidak punya karapak. Kemudian punya gigi, oh jelas. Nah, untuk mengoyak makanan dia apa ya? Punya gigi tapi lidah tidak dapat dijulurkan ya. Oke, tidak dapat dijulurkan lidahnya ya. Terus kemudian kulitnya tebal banget kalau yang ini, kulitnya tebal. Sama dengan penyu, tapi bedanya ini punya gigi. Kalau ular, nah kalau ular ini jelas bersisik, sisiknya itu kelihatan sekali ya. Sisiknya kelihatan sekali, oh tidak punya kaki, wah tidak berkaki. Nanti kalau ular berkaki jadi kayak kluwing ya. Terus kemudian punya gigi, tapi giginya itu melengkung ke dalam. Nah, terus kemudian biasanya ular itu sedikit-sedikit menjulurkan lidahnya. Ini paling pandai menjulurkan lidah ini adalah ular atau opidia. Nah, ini lidahnya dapat dijulurkan dan bercabang ya. Bercabang 2 dan dapat dijulurkan. Ya udah, tinggal kita cari. Tubuh dilindungi karapak, berarti ini Selonia. Kulit tebal dan lidah tidak dapat dijulurkan, ini kulitnya tebal, tidak dapat dijulurkan, berarti dia krokodil ya. Ini krokodil ini ya. Nah, ini masuk ke krokodil karena kulitnya tebal. Kemudian tidak bergigi dan lidah tidak dapat dijulurkan. Nah, ini yang Selonia ya. Jadi ini buaya yang kedua. Tidak berkaki ini ular. Gigi melengkung, nah ini juga ular. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, jawabannya B. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang mekanisme pencernaan pada Pisces. Mekanisme pencernaan pada Pisces. Pisces. Jadi kalau pertanyaannya adalah pencernaan, mekanismenya ini mestinya urutannya ya. Nah, semua organ pencernaan vertebrata itu sudah sempurna. Maksudnya dia sudah punya organ. Kalau invertebrata enggak. Jadi tinggal urutannya aja. Semuanya sama. Jadi secara umum ini saya tulis dulu ya. Secara umum itu pasti dari mulut. Mulut itu bahasa kerennya ini cavum oris. Nah, ini ya. Terus dari mulut mesti ke kerongkongan. Ya. Kerongkongan bahasa kerennya apa? Esofagus, ya. Esofagus. Nah, dari esofagus nanti akan masuk ke lambung. Ini secara umum dulu ya. Lambung. Nah, dari lambung masuk ke usus, usus pasti ke anus, ya. Nah, oke, sekarang seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan saja. Yang beda itu hanya aves, ya. Yang beda itu aves. Kenapa? Karena aves ini nanti dari mulut, ya. Kemudian esofagus. Nah, ini ada 2 macam ini. Nah, ini ada 2 macam lambung. Ada yang namanya lambung kelenjar, ya, atau proventriculus, baru ke lambung otot. Nah, ini ya, lambung otot. Tapi setelah ini sama, usus, anus, gitu ya. Jadi sama semuanya, ya, kecuali ini. Terus kita lihat, berarti yang ditanyakan Pisces. Pisces cavum oris mulut oke, esofagus oke, lambung iya, usus iya, anus iya. Nah, ada kelenjar. Dibantu oleh kelenjar hati, ya. Kelenjar hati itu untuk mengemulsikan lemak, ya, untuk menghasilkan getah empedu. Oke, ini ya. Terus pankreas, ya benar. Pankreas nanti untuk menghasilkan enzim-enzim yang dikirim ke usus, ya. Oke, ya berarti ini ya. Kita lihat dulu yang lainnya.
Kavum oris iya, esofagus iya, lambung, usus benar, anus benar. Nah, kelenjarnya kurang satu, berarti salah ya. Ini berarti wis oke A. Kita lihat yang C. Mulut iya, nah salah. Jadi esofagus dulu. Mulut, tembolok. Nah, tembolok ini esofagusnya siapa? Aves. Jadi ini aves ya. Ini pada aves adik-adik. Jadi mulut, tembolok atau esofagus, lambung kelenjar, lambung otot, usus, anus, hati, pankreas ya. Usus, proses kelenjar hati dan pankreas. Oke, jadi kalau yang ini pada umumnya, jadi ini pada mamalia juga bisa. Reptil ya bisa sama ya. Oke, jadi ini adalah pencernaan pada Pisces. Tapi kalau nanti yang ditanyakan pada hewan ruminansia, nah ini siapa tahu keluar ya mekanismenya. Ruminansia atau memamah biak atau siapa? Mamalia yang memamah biak sapi ya. Nah, ini urutannya kalau sama semua mulut, esofagus, lambung. Nah, lambungnya ini ada 4. Rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Jadi saya ngafalinnya roa. Roa ya. Jadi rumen, retikulum, omasum, satu lagi abomasum. Oke, gitu ya. Nah, jadi itu urut-urutannya. Terus nanti ususnya sama terus anus. Oke. Lanjut nomor 7. Fungsi hati dalam proses pencernaan hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata tadi itu ya Pisces, mamalia dan sebagainya tadi ya. Tempat menetralkan racun. Memang hati itu dipakai untuk menetralkan racun, tapi ini bukan masuk dalam sistem pencernaan ya. Jadi ini untuk menetralkan sisa metabolisme yang berbahaya. Terus menghasilkan getah empedu untuk mencerna lemak. Nah, benar ya, tadi sudah kita bahas sedikit. Jadi benar, yang namanya getah empedu itu dipakai untuk mencerna lemak atau dengan kata lain bahasa kerennya emulsi lemak. Emulsi itu lemak itu maksudnya lemak itu kan nggak mau campur sama air, padahal enzim larut dalam air sehingga lemak ini kadar jenisnya harus diemulsi dulu, diturunkan dulu supaya bercampur dengan air gitu ya. Berarti ya ini jawabannya. Nah, kita cek yang C, menghasilkan HCl. Nah, HCl ini dihasilkan oleh lambung. Jadi HCl itu di lambung fungsinya adalah untuk membunuh kuman yang masih masuk, membunuh kuman, tapi juga mengaktifkan enzim. Jadi kalau asam lambung kita kurang, maka pencernaan kita terganggu, enzimnya nggak kerja gitu ya. Terus D, menghasilkan enzim pencernaan bukan. Jadi hati tidak ada enzimnya. Yang menghasilkan enzim ini mulut, lambung, usus sama pankreas. Dan usus pun ini usus 12 jari ya. Bukan usus yang kosong atau usus penyerapan. Oke, menghaluskan makanan sehingga dapat diserap oleh usus, yaitu gigi, dinding lambung gitu ya. Oke, lanjut ya, nomor 8. Berikut ini adalah organ-organ pencernaan vertebrata yang hanya terdapat pada aves tadi sudah ya. Mulut semua punya, usus halus semua punya. Tembolok kita nggak punya, yang punya hanya aves. Ini berarti bukan kan karena pertanyaannya hanya, berarti yang benar adalah tembolok dan lambung kelenjar. Tadi sudah dibahas. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Mana? Oh ini. Oke. Udah ya, tadi sudah dibahas di depan. Terus nomor 9. Pernyataan yang benar tentang mamalia. Sudah tahu, bayangkan diri sendiri ya. Mamalia kan kita sendiri. Nah, tubuh berbulu. Berbulu enggak? Enggak, salah ya. Poikilotermal, tadi sudah kenal. Poikilotermal itu artinya berdarah dingin. Maksudnya gimana tadi? Maksudnya dapat menyesuaikan suhu
lingkungan ya. Tadi loh kamu nggak perlu jaketan kalau dingin gitu ya, karena sudah bisa mengubah suhu tubuh kita gitu ya. Nah tapi kita nggak bisa karena kita berdarah panas. Nah lawannya poikilotermal itu adalah homoitermal atau homoiterm boleh ya, boleh, ini hanya penambahan saja. Homoiterm atau homoitermal itu berarti berdarah panas. Nah yang berdarah panas itu berarti suhu tubuhnya tetap ya. Homo itu satu kan, suhu tubuh tetap. Jadi nggak bisa menyesuaikan. Kalau dingin kita harus jaketan ya toh, biar kita bisa nyaman. Kalau panas kita harus kipasan atau di AC ya, biar nyaman. Oke, jadi ini. Terus kemudian yang masuk ke homoiterm ini kita mamalia dan aves saja ya. Amfibi kata reptil poikiloterm ya, Pisces juga poikiloterm. Jadi itu. Terus bernapas dengan paru-paru buku? Bukan ya, bernapas dengan paru-paru buku ini masuk arthropoda ya, invertebrata. Memiliki jantung 4 dengan sekat tidak sempurna, salah. Ini siapa tadi? Reptil ya. Mempunyai daun telinga. Nah, betul. Jadi selain punya rambut, punya daun telinga juga ya. Terus ciri utama kita apa? Punya kelenjar mame atau kelenjar susu ya. Itu. Terus apa lagi tadi? Beranak ya. Jadi itu ciri-ciri yang dimiliki oleh mamalia. Jadi jawabannya yang E. Lanjut. 10. Berikut adalah pernyataan tentang aves, kecuali berarti yang salah. Kecuali yang salah ya. Nah, memiliki otot sternotrachealis. Sterno itu tulang dada, sternum ya. Jadi sternotrachealis. Trakea ini berarti apa? Kerongkongan, sterno ini dada. Nah, jadi ini adalah tulang otot yang menghubungkan antara dada dengan trakea. Ini ya. Penghubung dada dan trakea. Oke, berarti benar yang disalahkan, kecuali berarti yang salah ya. Homoiterm. Jadi homoiterm siapa? Homoiterm tadi adalah mamalia dan aves ya. Benar, berarti kemudian memiliki siring yang terdapat pada percabangan trakea. Tahu? Pernah dengar siring? Nah, bukan giring ya, siring. Nah, siring itu adalah tempatnya suara. Nah, makanya burungnya berkicau macam-macam gitu ya. Nah, itu adalah tempat pada suara pada percabangan trakea. Karena nanti kalau siringnya terkena udara yang masuk, dia akan bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi gitu ya. Terus tubuhnya berbulu, jantung beruang 3. Nah, kalau kita berambut, kalau aves berbulu, benar ya? Benar. Tapi jantungnya beruang berapa? 4. Nah, jantungnya aves itu bukan 3 tapi 4. Yang 3 tadi siapa? Ayo, yang 3 amfibi ya. Jadi ini kecuali ini ya. Oke, sekarang kita cek yang E. Tulang burung relatif ringan karena memiliki banyak rongga. Benar. Kenapa sama Tuhan dikasih banyak rongga? Biar ringan. Biar kalau dia terbang itu ringan gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian ini tambahan ya. Nanti mungkin besok keluar di opsi. Selain ini, yang namanya burung itu mempunyai Saccus pneumaticus. Oh, ini keren banget ini, apa ini? Pundi udara ya. Jadi dia punya pundi-pundi udara supaya kalau dia pas terbang, kan kalau di atas oksigennya sedikit, dia sudah ngambil dulu pada saat di dataran rendah ya. Terus kemudian dia punya tulang yang kita tidak punya. Nah, mempunyai tulang korakoid. Nah, korakoid ini di gelang bahunya dia. Jadi di bahunya dia ini nanti akan nyambung dengan scapula. Scapula kita punya ya, entong-entong gitu ya. Clavicula ya. Oke, jadi ini cirinya aves ya. Semoga besok ini juga yang ada di opsi-opsi. Jadi ada sudah pernah mendengar gitu ya. Oke, lanjut.
Nah, ditemukan seekor hewan dengan ciri-ciri tubuh bersisik. Tadi ingat-ingat siapa yang bersisik? Bisa Pisces, bisa reptil ya. Poikiloterem. Nah, poikiloterem tadi darah dingin ya, diingat-ingat. Pokoknya kita itu homo sama Aves ya. Jadi kita darahnya panas sama Aves gitu. Yang lain yang 3 itu berarti dia poikiloterem gitu aja yang mengingatnya. Jantungnya 4. Oke, berarti ini bukan amfibi karena semuanya jantungnya 4 kecuali amfibi 3 dan siapa tadi yang 2? Pisces ya. Wah, ini berarti sudah kelihatan. Kalau bersisik bisa Pisces, bisa reptil. Kalau ruang jantungnya 4 pasti reptil karena Pisces tadi yang di awal pertama tadi ruang jantungnya hanya 2 ya. Jadi tidak ada kanan kiri. Nah, memiliki sekat yang tidak sempurna. Oh, betul sekali. Berarti ini adalah reptil ya. Kata kuncinya sekat yang tidak sempurna. Tadi apa namanya? Oh, ramen panizai gitu ya. Oke, guys. Lanjut. Nah, perhatikan ciri hewan berikut 1 sampai 5. Suatu hewan dimasukkan ke dalam kelas mamalia jika memiliki karakteristik. Jadi ini kalau nggak salah kisi-kisi kalian adalah siswa dapat mengidentifikasi dasar pengelompokan mamalia, begitu ya. Nah, mamalia itu ciri utamanya adalah tadi sudah ya, berambut iya. Terus ovipar, oh itu telur. Kita ovipar apa tidak? Tidak ya, kita vivipar. Nah, ini berarti diganti yang benar adalah vivipar. Terus ruang jantungnya 4, benar sempurna. Poikiloterem, ayo kita homo apa poi? Nah, salah ya. Yang benar adalah homo. Iterem. Nah, ini tadi memiliki kelenjar mama, ini betul ya. Atau disebut kelenjar susu ya. Oke, tubuhnya berambut betul. Berarti 1, 3, 5 ya. Betul sekali yang E. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke ekosistem ya, ekosistem. Predasi merupakan salah satu jenis interaksi antar populasi. Contoh predasi. Predasi itu berarti ada yang memakan, ya, ada yang dimakan. Oke, kita lihat. Kambing sama sapi saling memakan? Tidak ya. Mereka di tempat yang sama bisa berebut. Ini namanya kompetisi. Kompetisi dalam hari ini kompetisinya adalah makanan rumput ya, mereka namanya kompetisi. Semut sama kambing berebut apa atau saling memakan? Tidak ya, nggak mungkin kambing doyan semut gitu ya. Nah, ini nggak ngapa-ngapain meskipun di tempat tanah yang sama, di situ ada rumput, di situ ada tanah, semutnya nggak butuh rumput, semut itu di tanahnya itu ya. Nah, kelembabannya untuk membuat rumah. Nah, ini namanya netralisme. Jadi mereka netral-netral aja, nggak ada persaingan gitu ya. Terus nggak saling mengganggu. Serangga sama katak. Nah, katak makannya nyamuk, nyamuk itu serangga. Nah, ini predasi ya. Jadi netral ini tidak saling mempengaruhi, kompetisi berebut ya. Benalu dengan pohon mangga. Nah, benalu minta makan sama mangga. Berarti itu namanya parasitisme. Kalau benalunya banyak, mangganya tidak mati, tapi tidak bisa berbuah ya. Anggrek dengan pohon mangga. Nah, ini beda cerita dengan benalu. Kalau benalu itu minta makanan sama mangga, tapi kalau anggrek itu cuman nggak minta apa-apa, dia bisa menyerap air sendiri, fotosintesis sendiri, dia hanya tempat hidupnya saja, nempel saja ya. Nah, ini namanya komensalisme. Jadi kalau komensalisme itu yang satunya untung itu karena dia dapat tempat untuk nulut tadi ya. Yang satunya tidak rugi, nggak masalah gitu ya. Jadi ini adalah macam-macam interaksi pada suatu populasi gitu ya. Oke, lanjut. Kalau ada lagi sih sebenarnya mutualisme. Wah, itu sudah dari kita kecil sudah sering lihat ya. Nah, mutualisme ini saling
menguntungkan, saling menguntungkan. Contoh, kupu-kupu dengan bunga. Bunga dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu, kupu-kupu dapat madu gitu ya. Kalau yang sudah SMA kan harusnya contohnya yang lebih keren ya. Siapa ini contohnya? E. coli, Escherichia coli, bakteri yang ada di usus besar kita. Usus besar. Oh, ini mutualisme, biarin bakteri itu di situ. Jadi E. coli-nya dapat makanan dari sisa-sisa kita, lah kita dibantu untuk membusukkan sisa-sisa kita supaya tidak beracun bagi tubuh. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi itu contoh interaksi antara populasi. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke daur biogeokimia. Jadi yang materi ekosistem sama daur ini sudah kita upload ya oleh Primagama di link YouTube-nya Primagama, nanti bisa dipelajari, dilihat lagi sambil dipakai untuk belajar ya. Sudah komplit insya Allah di situ. Oke, ini daur biogeokimia. Nah, ini kira-kira daur apa? Nah, ada nitrogen, berarti pasti ini daur nitrogen ya. Nah, kita lihat yang ditanyakan adalah proses nomor 1. Proses nomor 1 di sini. Oke, sambil dijelaskan ya. Yang namanya sintesis protein itu artinya adalah pembentukan protein. Oke. Kalau amonifikasi itu berarti pembentukan pengubahan protein menjadi amonia. Nah, ya. Fiksasi itu berarti pengikatan. Kalau karena ini nitrogen berarti pengikatan nitrogen atau N2 ya. Nitrifikasi, nah ini nanti kita jelaskan panjang ya. Ini kebalikannya. Oke, kita jelaskan di sini. Ya, jadi nitrogen di atmosfer itu sekitar 80%, paling banyak ya, 75 sampai 80%. Nah, tapi kalau masuk ke tubuh kita nggak bisa langsung pakai. Kita harus makan tumbuhan dulu yang sudah ada protein itu ya. Nah, nanti baru masuk ke kita. Nah, nitrogen yang di atmosfer itu bisa dipakai untuk membentuk protein itu jika mengalami sintesis protein. Ya, berarti kan pembentukan protein. Oke. Nah, protein itu bisa mengalami membentuk amonium atau amonia. Nah, ini NH3. Jika apa berarti? Benar ya. Amonifikasi. Nah, ini lihat nih produk akhirnya. Kalau produk akhirnya protein, berarti pembentukan protein. Kalau produk akhirnya amonium atau amonia, berarti amonifikasi gitu ya. Oke, nah amonia itu bisa dipakai oleh bakteri untuk hidup dengan cara mengubahnya menjadi nitrit dan nitrat. Nah, amonia ini kalau ingin berubah menjadi nitrit, nah jadi ada NH3 itu harus ketemu sama oksigen, nanti akan menjadi nitrit. Nah, terus kemudian nitrit itu nanti kalau mau dipakai sama bakteri itu harus ketemu oksigen, nanti menjadi nitrat. Nah, proses 2 ini disebut nitrifikasi ya. Jadi ini prosesnya adalah nitrifikasi. Nah, ini saya tulis. Oke, berarti nitrifikasi bisa diartikan perubahan amonia menjadi nitrat ya, tapi harus melalui nitrit dulu. Nah, sekarang bakterinya siapa? Siapa tahu besok ditanyakan ini ya. Nah, bakterinya yang melakukan ini namanya adalah Nitrosococcus dan Nitrosomonas ya. Nah, terus yang di sini bakterinya adalah Nitrobacter. Ya, berarti 1 dan 2 ini sama-sama nitrifikasi. Berarti jawabannya karena yang ditanyakan yang 1 udah ketemu ya D. Oke, kalau sudah jadi nitrat ya, nitrat itu bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, diserap akar tumbuhan. Nah, nanti sama tumbuhan dipakai untuk membentuk protein. Nah, ini berarti juga sintesis protein. Siapa yang mensintesis? Ini tumbuhan karena kita nggak bisa menyerap nitrat ya. Jadi
Denitrifikasi ini kebalikannya. Ya, kalau tadi nitrogen diproses sampai jadi amonia, sampai jadi nitrit, sampai jadi nitrat. Nah, ini kebalikannya dikembalikan lagi menjadi nitrogen di atmosfer. Jadi denitrifikasi itu boleh saja penguraian apa namanya itu, nitrat ya. Nitrat, nanti nitratnya bisa menjadi nitrogen bebas ya, atau nanti nitratnya itu bisa berubah menjadi perubahan kembali ya, nitrat sampai ke amonia gitu ya. Oke, jadi ini kalau tadi amonia NH3, nitrit ini NO2, ini NO3. Oke ya. Oke, jadi itu adik-adik untuk daur biogeokimia. Lanjut ya. Nomor 15 sekarang kita ke jaring-jaring makanan. Karena apa itu? Kisi-kisinya adalah siswa dapat mengidentifikasi tingkat trofik ya. Jadi gampang. Kalau tingkat trofik, wah ini soal gampang ya. Tingkat trofik, adik-adik lihat, cari dulu produsen ya. Cari dulu produsen karena produsen itu pasti tingkat trofik 1. Pasti ya. Nah, tingkat trofik 1. Jadi kalau belum nemu produsennya nggak bisa kita menentukan tingkat trofik yang lain. Kita lihat di sini. Berarti tumbuhan ini tingkat trofik 1. Ya. Oke. Nah, ini ya, berarti tumbuhan ini tingkat trofik 1. Nah, berarti yang memakan tingkat trofik 1, tingkat trofik 2. Yang memakan tingkat trofik 2, tingkat trofik 3 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat kelinci. Kelinci makan tingkat trofik 1, berarti kelinci trofik 2. Tikus juga makan ini ya, tumbuhan, mungkin bijinya yang dimakan, berarti juga 2. Terus burung pemakan biji juga makan biji 2. Belalang makan tumbuhan tingkat trofik 1, berarti dia tingkat trofik 2. Oke, berarti laba-laba karena dia memakan tingkat trofik 2, tingkat trofik 3. Ular karena memakan laba-laba tingkat trofik 3, berarti ular tingkat trofik 4. Ya udah kayak gini dan seterusnya. Tapi ingat, nanti kalau di pertanyaannya diperjelas. Nah, contohnya ini guys, kita lihat ya. Ini 1, 2, berarti rubah makan 2. Rubah ini berarti tingkat trofik 3. Nah, ini harus hati-hati. Nah, contoh, ini ada burung pemakan biji. Kalau langsung dimakan sama ular, berarti ular jadi bukan tingkat trofik 4, tapi ular tingkat trofik 3. Benar. Jadi mungkin kalau soalnya lebih detail, nanti kita lihat. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau soalnya cuma mana yang tingkat trofik 2, nah berarti antara kelinci, tikus, burung pemakan biji sama belalang. Kelinci, laba-laba bukan, burung iya, laba-laba bukan, burung pemakan serangga bukan, karena burung pemakan serangga itu dapatnya dari laba-laba ya. Berarti burung pemakan serangga ini tingkat trofik 4 gitu ya. Nah, pemakan biji benar, kelinci benar, rubahnya salah, rubah tingkat trofik 3. Elang, nah elang itu bisa saja tingkat trofik 5 kalau dia memakan burung ya yang sudah makan laba-laba. Nah, jadi kalau di per komplit itu bisa ya. Tapi elang juga bisa tingkat trofik 3 kalau memakan tikus atau kelinci. Nah, jadi nanti dilihat soalnya dia habis memakan trofik berapa. Nah, itu berarti dia trofik selanjutnya. Terus ini berarti yang benar ya, belalang, burung pemakan biji sama tikus. Oke ya, gampang, pang. Lanjut. Tinggal 4 lagi ya. Piramida ekologi di bawah ini merupakan piramida. Nah, piramida ekologi itu ada 3. Piramida ekologi itu yang pertama piramida energi, yang kedua piramida jumlah, yang ketiga biomasa. Oh, ini gampang banget melihatnya. Kalau energi pasti satuannya joule ya. Nah, atau boleh kilokalori gitu ya.
Terus kalau jumlah berarti ya jumlahnya itu berapa gitu ya. Berarti ini jumlahnya berapa? Bisa satuan, bisa puluhan, bisa ratusan jumlah ya. Kalau biomasa itu berat atau volume ya, volume kering tadi ya. Nah, gitu berarti ini nanti gram atau kilogram, wes kayak gitu ya. Sekarang kita lihat saja. Kalau energi menghitung jumlah energi yang ditransfer dari satu organisme ke organisme lain, kalau jumlahnya per tingkatan itu berapa, kalau biomasa beratnya. Nah, ini joule, gampang, langsung ketemu berarti energi. Kalau di sini nanti ada 1000 tumbuhan, 10.000 tumbuhan, 1000 belalang, berarti dia jumlah. Kalau nanti tumbuhannya itu ada 10.000 apa ya, ton, waduh banyak banget ya, dan seterusnya, berarti dia itu adalah biomasa gitu ya. Dan setiap energi yang mengalir ini hanya 10%-nya saja, tidak semua. Gampang ya. Terus nomor 17. Berikut ini macam-macam tanaman dalam sebuah ekosistem. Nah, ini adalah suksesi. Kisi-kisinya adalah adik-adik bisa mengidentifikasi suksesi. Suksesi itu adalah, nah ini suksesi. Suksesi itu adalah proses kembalinya ekosistem yang rusak, nah ini ya, menjadi seimbang lagi. Nah, suksesi ada dua. Suksesi ada primer. Nah, ini kalau kerusakannya sudah sampai habis, ada sekunder. Ya, kalau primer ini biasanya gunung meletus. Oh, itu sampai rumput-rumput habis itu ya, lumut-lumut mati. Tapi kalau sekunder, contohnya banjir, hanya yang daerah yang terkena. Kebakaran hanya daerah yang terkena. Jadi masih pemulihannya cepat. Nah, kalau primer itu biasanya urutannya, nah ini ya, dimulai dari vegetasi perintis. Vegetasi perintis itu adalah tanaman yang bisa hidup di tempat yang tidak ada nutrisi suburnya sama sekali ya gitu. Kalau sekunder berarti ini yang rusak hanya sebagian. Nah, sekarang kita lihat ini ya, karena tidak ada pertanyaan ini, suruh ngurutin semua. Terus nanti coba adik-adik lihat, berarti ini primer apa sekunder gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ingat vegetasi perintis. Vegetasi perintis mestinya sudah kalian pelajari siapa? Lumut, kerak ya, atau lichen. Jadi lichen itu dia jatuh aja, sporanya di batu itu bisa tumbuh ya. Jadi bisa tumbuh asalkan dia terkena air. Nah, jadi kalau di Gunung Meletus sudah habis semuanya, ada sporanya lichen jatuh di salah satu batuan di situ, nanti lichennya tumbuh, terus di situ terus akhirnya batuannya lapuk jadi tanah yang subur, baru nanti kalau ada biji dia bisa tumbuh. Tapi ini butuh waktu yang sangat lama ya. 10 tahun mungkin baru muncul secara komplit ya, tapi belum klimaks. Klimaks itu sempurna, seimbang. Oke, berarti lichen satu pasti ya, dimulai dari lichen. Lichen, dhuwure lichen ya, setelah lichen itu ada lumut biasa itu, bryophyta. Ya, terus setelah bryophyta, berarti kita cari yang awalannya 3. Bisa C, bisa D, yang A, B, sama E cuekin ya. Bisa 3, oh 4, ini 1, oh jelas langsung yang D gitu ya. Nah, ini berarti adalah suksesi primer adik-adik. Kalau suksesi sekunder, ini biasanya karena bencana, itu biasanya mulainya dari rumput aja udah bisa. Jadi di situ masih ada rumput gitu, nanti rumputnya itu akan bisa membentuk semak-semak gitu ya, perdu, terus pohon gitu ya. Jadi kalau ini keterangannya sana, ingat-ingat, suksesi adalah proses kembalinya ekosistem yang rusak menjadi klimaks. Klimaks itu seimbang ya. Oke, kalau primer berarti rusaknya total sehingga dimulai dari lumut, kerak atau lichen. Kalau sekunder berarti rusak sebagian, bisa dimulai dari selain lumut, kerak.
Terus oke. Nah, ini daur fosfor. Daur fosfor ini kemudian kita lihat egg-nya di sini ya, egg-nya di sini. Nah, ini egg-nya di sini. Ini terhapus. Pada ekosistem di atas terjadi daur biokimia karena komponennya saling berinteraksi. Peran egg pada daur tersebut. Nah, jadi ceritanya fosfat itu ada di batuan ya. Batuannya lapuk ya, nanti akan masuk ke tanah. Jadi ini masuk ke tanah. Nah, ketika dia masuk ke tanah itu menjadi fosfat anorganik. Nah, fosfat anorganik diserap tumbuhan untuk proses metabolisme. Nah, berarti di tubuhnya kelinci sama tumbuhan ini fosfatnya organik. Nanti adik-adik bisa lihat lagi di channelnya YouTube Primagama yang tentang daur ini ya, sudah komplit. Mati ya, terus terurai lagi. Kita lihat, kelinci berperan sebagai detritus dalam tanah karena menghasilkan senyawa fosfat. Bukan, detritus itu cacing, jamur ya. Tumbuhan membentuk senyawa organik yang berbahan baku fosfor melalui asimilasi, betul ya. Jadi tumbuhan membentuk terserah dia mau membentuk bagian mungkin enzim atau hormon dengan itu. Asimilasi ini proses pembentukan. Oke ya, jadi ini terus C organik salah, fosfor organik dalam tanah salah. Nah, salah ya, harusnya anorganik. Terus nomor 19, meningkatnya kadar karbon dioksida di udara dapat menyebabkan, nah ini tentang gas penyebab efek rumah kaca. Jadi kalau ada CO2 kemudian ke atmosfer, kemudian dia akan menyebabkan lubang pada ozon. Nah, kalau lubangnya ozonnya berlubang, nanti sinar matahari masuk. Nah, masuk. Nah, sinar UV masuk ini terus terperangkap dalam bumi. Nah, kalau sudah terperangkap panas ya, jadi menyebabkan efek rumah kaca atau bahasa kerennya global warming gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang C. Hujan asam ini oleh SO2 ya, itu ya. Terus ini bukan penurunan tapi peningkatan. Korosi pada logam ini hujan asam. Oke. Terus kemudian satu lagi terakhir, salah satu prinsip menanggulangi masalah sampah dengan cara memakai kembali barang bekas ya, barang bekas. Jadi sampah itu bisa berupa fisik itu berarti benda seperti botol plastik ya kayak gitu ya. Terus bisa bahan kimia itu ya seperti obat-obat gitu ya, kemudian pestisida dan sebagainya. Terus bisa berupa bahan biologis, bakteri ya, jamur yang terlalu banyak gitu. Nah, sekarang kita lihat menanggulangi dengan cara memakai kembali. Memakai itu reuse, kembali berarti reuse, memakai kembali botol-botol plastik atau botol-botol kaca. Kalau recycle ini mendaur ulang. Ya, mendaur ulang berarti kertas itu kita hancurkan lagi, kita jadikan kertas lagi atau bahan lain ya yang bisa bermanfaat. Ya, plastik juga bisa kita daur ulang, dihancurkan lagi, dibuat plastik lagi bisa. Reduce itu mengurangi. Jadi adik-adik kalau belanja bawa kantong sendiri dari rumah sehingga kita mengurangi pengeluaran plastik sama plastik ya. Jadi itu replace mengganti tadi. Jadi kita ganti plastik dengan kertas, kotak dari kertas atau dari kain ya. Oke, kalau reversible enggak ada. Reversible itu artinya bolak-balik ya. Oke, jadi saya rasa itu adik-adik untuk yang nomor 20 ini, karena kisi-kisinya adalah bahan sama bagaimana cara penanggulangan sampah dengan ini ya. Oke, saya rasa itu dan semoga cukup jelas. Jika ada pertanyaan bisa konsultasi via WA dan kami doakan semoga besok PAT-nya lancar, nilainya bagus dan stay home, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.